Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini kita akan membahas penjelasan tentang soal PTS ya untuk kelas 11 TKJ. Nah, jadi topologinya kurang lebih seperti ini. Jadi nanti seperti biasa dari ISP itu masuknya ke header 1 di mikrotik, terus dari laptop itu masuknya ke header 2. Nah, nanti itu dikarenakan di sini itu apa ya? Mikrotik ini tuh udah support wireless atau support hotspot juga. Nah, nanti si hotspotnya itu digunakan untuk smartphone. Nah, dari si hotspot ini tuh kita bikin user nantinya tuh. User pertama itu untuk kepala sekolah dengan passwordnya itu 123. Terus kecepatannya juga di sini diatur atau trafficnya itu diatur gitu. Dengan kecepatannya itu 512 kbps. Terus untuk guru di sini passwordnya ada yaitu 456 dengan kecepatan 256 kbps. Terus terakhir itu untuk siswa passwordnya itu 789. Untuk kecepatannya itu 128 kbps. Nah, jadi nanti untuk pengkonfigurasiannya itu kita dari sini ya, dari laptop yang ini untuk mengkonfigurasi si mikrotik yang ini tuh kayak gitu. Nah, jadi kurang lebih topologinya kayak gini. Ini kabel untuk header 1 yaitu dari ISP, terus ini kabel untuk ke laptop ya, yaitu ke header 2. Nah, oke, kita langsung masuk aja ke aplikasi Winbox-nya untuk mengkonfigurasi si mikrotik yang ini tuh ya. Nah, jadi di sini kita udah masuk ke dalam mikrotik ya, mikrotik yang saya pakai ini. Di sini ada dua. Nah, yang ini tuh kedetek ya, yang server di sekolah ini kedetek. Nah, di sini pertama kita login aja menggunakan MAC address dulu ya. Bentar. Login menggunakan MAC address, kita konekkan di sini. Jadi di dalamnya tuh kayak gini. Jadi supaya supaya tidak ada pengaturan yang awal, kita harus reset dulu nih. Pertama kita reset dulu. Nah, di sini ada pilihan centang, kita centang aja yang ini, default configuration, kita reset. Untuk reset ini memerlukan waktu beberapa detik lah, paling atau 1 menitan lah, karena ini proses pengresetan si mikrotiknya. Oke, kita cek lagi ke aplikasi Winbox-nya. Di sini kalau ada notifikasi disconnected terus ada detik kayak gini, ini di cancel aja nih. Jangan reconnect, tapi cancel, terus refresh, nanti muncul si MAC address lagi dengan identity mikrotik, berarti ini udah default tuh, udah reset. Oke, kita login menggunakan si MAC address-nya, terus kita connect. Nah, jadi langkah awal kalian masuk ke interface terlebih dahulu. Kita tentukan nih interface mana yang akan kita gunakan. Nah, dikarenakan hotspot yang bawaan si mikrotik ini tuh akan kita gunakan, jadi kita nyalakan di sini nih, nyalakan, terus identitasnya boleh nih diganti, misalkan jadi hotspot, misalkan hotspot mana hotspot. Terus tadi kan header 1 ya yang kita gunakan tuh, ini header 1 untuk dari ISP gitu, kabel dari ISP atau sumber dari internetnya. Play oke. Terus ada header 2. Header 2 itu tadi untuk laptop ya. Laptop. Ubah namanya jadi laptop. Terus selanjutnya setelah kalian merubah nama di interface-nya atau menentukan interface-nya, kita atur dulu nih si IP address-nya, atau kita berikan IP address. Tapi sebelum itu kita panggil dulu IP yang dari si ISP-nya.
Nah, di sini masih kosong kan, kita tinggal tambah di sini, terus interface-nya masuk ke ISP, baru itu apply oke. Nah, kalau statusnya itu bound berarti IP yang dari ISP itu udah terpanggil. Nah, di sini ada IP address-nya udah jelas 192.10.2/24. Selanjutnya kita masuk ke penginputan IP address. Penginputan IP address kita tinggal tambah, menunya itu ada di IP, terus ada addresses. Kita masuk tambah di sini, terus masukkan IP-nya. IP-nya misalkan IP-nya itu pakai IP ini aja ya. IP kelas A aja. IP-nya itu 30.30.30. Pakai nomor absen kalian. Misalkan nomor absen kalian itu 2 ya, urutannya itu nomor 2 misalkan. Kita tinggal tambahkan 2 di sini, .1/24. Nah, untuk interface-nya kita arahkan ke laptop. Berarti si IP ini tuh untuk user atau untuk laptop. Tuh, kalau udah apply oke. Nah, selanjutnya kita tambah lagi nih IP. Input lagi IP-nya. IP untuk ke si hotspot. Mana nih si hotspot belum nyala. Nah, ini hotspot. Hotspot IP-nya kita tetap pakai kelas A aja ya. 40.40. Nomor absen kalian tadi 2, terus 1/24. Udah apply oke. Nah, untuk penginputan IP address ini udah selesai. Selanjutnya kita tinggal tambahkan firewall. Itu ada di menu IP, tetap di menu IP. Ada firewall, terus di menu. Nah, di sini ada beberapa pilihan menu ya, ada filterless, terus ada NAT. Nah, kita fokus aja di sini, fokus di menu NAT ini. Nah, kalau udah di menu NAT kita tinggal tambah aja, masuk ke menu general, terus ada Giant-nya itu ada 2 pilihan, ada DST NAT, ada SRC NAT. Nah, di sini beda-beda fungsi ya. Dimana DST NAT itu untuk merubah IP public private, untuk SRC NAT itu kebalikannya, untuk merubah IP private ke public. Jadi kan di sini tujuan kita tuh merubah IP private ke public. Jadi artinya public itu kan akan mendapatkan akses internet ya. Nah, makanya di sini kita menggunakan fungsi yang ini, SRC NAT. Kita merubah IP private ke public supaya mendapatkan akses internet. Nah, setelah itu kita tentukan out interface-nya atau sumber internetnya itu dari mana sih. Nah, di sini kita udah dikasih nama ya. Sumber internetnya itu yaitu dari ISP. Kalau di menu general udah kayak gini. Kalian tinggal rubah giant-nya sama out interface-nya. Kalau udah, kita masuk ke menu action. Untuk actionnya kita pilih masquerade yang ini. Kalau udah apply oke. Setelah kalian menentukan atau udah menyeting si firewallnya, kita setting nih DNS-nya. Kita tambahkan DNS-nya itu kita tambahkan DNS Google aja. DNS Google itu 1.1.1.8.8.8 kayak gini. Nah, kalau udah, yang ini allow remote request-nya dicentang. Kalau udah apply oke. Setelah itu kita panggil ya IP-nya dengan cara DHCP server. Panggil IP yang tadi nih, IP yang ini, IP yang di header 2 sama di hotspot. Jadi biar DHCP gitu, biar secara otomatis. Jadi biar kalian itu pas connect pada WiFi atau connect pada LAN itu tidak menginput IP address lagi. Jadi secara otomatis gitu. Nah, caranya itu kalian masuk ke IP, masuk ke DHCP server. Nah, di sini ada pilihan menu, kalian fokus aja di DHCP yang ini, terus ada DHCP setup. Di DHCP setup ini ada pilihan interface.
Nah, untuk interface-nya kita arahkan ke laptop, yaitu ke header 2. Kalau udah next. Nah, di sini nih perlu kalian ketahui nih di sini nih. Jadi untuk penjelasan soalnya, di soalnya itu nanti bakalan ada IP yang bisa dipakai. IP di mana IP yang bisa dipakainya itu dari 10 sampai 50. Nah, berarti yang ini, yang dua yang ini tuh kalian harus rubah. IP-nya itu jadi 10 gini. Terus yang 254 ini tuh jadi 50. Artinya IP yang dari 1 sampai 9 itu tidak bisa dipakai. Tapi IP yang dari 10 sampai IP 50 itu bisa dipakai. Jadi artinya di sini tuh untuk beberapa klien ya. Kurang lebih 40 klien. Nah, kalau udah next. Di sini next aja, next. Kalau udah oke. Nah, proses setting DHCP server ini tuh udah selesai. Tinggal kita setting si hotspotnya. Hotspotnya kita masuk ke IP, tetap ya di menu IP. Waduh, bentar, ini masih reconnect nih. Jadi kalau reconnect kayak gini kalian jangan panik ya, tinggal di cancel aja di sini, terus di refresh. Nanti ada nih MAC address, IP address, terus ada identity-nya. Nah, di sini ada IP address kalian tinggal connect aja. Nah, setelah itu kalian harus setting hotspotnya. Kita masuk ke IP, terus ada hotspot. Nah, di sini ada beberapa pilihan juga. Kalian fokus aja di menu servernya. Nah, kalau udah di sini ada menu atau pilihan hotspot setup ya. Hotspot setup ini tuh prosesnya sama kayak DHCP server tadi, cuma ini untuk hotspot kayak gitu. Tadi kan untuk LAN, ini untuk hotspot. Nah, untuk interface-nya kita arahkan ke hotspot. Ini kalau udah next. Nah, di sini ada address pool lagi, dimana kalian harus merubah lagi nih. IP-nya itu 50, yang dua ini tuh jadi 10. IP-nya itu tetap ya, yang bisa dipakai itu dari 10 sampai 50. Kalau udah next, ini next. DNS servernya udah otomatis yang tadi kita input, itu DNS Google. Kalau udah next. Nah, untuk DNS name-nya ini tuh DNS name to website yang bakalan kita nanti tuh login ya. Login voucher kayak gitulah. Misalkan nama DNS name-nya itu kayak gini nih. husni.smk.sch.id atau husni.net. Nah, nanti kalian kayak gini aja. Husninya itu nanti kalian rubah jadi nama kalian .smk.net. Kalau udah next. Nah, untuk yang ini di next aja. Jadi nanti kita bakalan sesuai tadi kita jelaskan. Jadi nanti kita bakalan bikin akun. Untuk yang pertama itu untuk kepala sekolah, untuk guru, sama untuk siswa. Kalau udah kayak gini, ini udah selesai. Nah, kita coba new terminal di sini nih. Coba new terminal, apakah silan ini tuh udah connect belum ke internet. Caranya itu ping, itu masuk ke terminal, masuk ke new terminal, masuk dengan menginputkan ping google.com misalkan. google.com. Nah, kalau statusnya kayak gini, ini tuh udah connect ke internet, atau si laptop ini tuh udah mempunyai akses internet kayak gitu. Nah, setelah si klien ini tuh, atau si laptop ini tuh udah mendapatkan akses internet, kalian setting si wirelessnya, si hotspotnya. Dikarenakan kita ini tuh akan membuat si mikrotik ini tuh jadi access point sekaligus server juga. Nah, kita masuk ke menu wireless di sini. Menu wireless, terus ada hotspot di sini. Nah, di sini kalian tinggal di double klik. Terus ada menu wireless di sini, ada general, wireless, sama TS. Kita masuk ke
wireless. Terus untuk modenya kita ganti menjadi AP bridge atau access point. Jadi si Mikrotik ini tuh dijadikan access point kayak gitu. Nah untuk bandnya ini kita ya pakai yang lengkap aja, 2 GHz PGN. Terus untuk SSID-nya itu nama kalian, misalkan Husni spasi SMK Madani, di namanya tuh kayak gini ya nanti. Terus untuk security profile-nya ini masih default, jadi nanti tuh si hotspot ini tuh tidak memiliki password gitu. Nah kalau udah di sini apply oke. Selanjutnya kita membuat akun. Pertama tadi kita akan membuat akun untuk kepala sekolah, terus untuk guru sama untuk siswa. Nah caranya itu kalian masuk ke IP, terus ada hotspot, masuk ke user profile terlebih dahulu. Nah di sini kita menambahkan user profile. Nah di sini tambah tanda plus, terus di sini kalian tinggal tambahkan akun kepala sekolah terlebih dahulu, kepala sekolah kayak gini. Nah, untuk address polnya ini tuh kita arahkan ke HSPol 6. Nah di sini setiap Mikrotik ini tuh pasti beda-beda, ada yang HSPol 1, HSPol 2, HSPol 5 ada. Nah di sini kebetulan saya mendapatkan HSPol 6. Nah untuk rate limitnya atau untuk kecepatan, di sini kan ada kecepatannya itu 512 kbps. Nah untuk menentukannya itu kalian tinggal masuk ke rate limit RX TX ya. Ini kita tinggal tambahkan 512 K. K di sini tuh simbol untuk kbps. Ada kbps, mbps sama bps kayak gitu. Nah untuk di sini tuh 512 kbps. Ini tuh per user ya, per user. Terus pakai tanda garis miring, tambahkan lagi 512 kbps. Jadi di sini tuh ada fungsinya. Yang ini tuh untuk upload, yang ini untuk download kayak gitu. Kalau udah di sini apply oke. Lakukan hal yang sama juga untuk akun guru HSPol-nya sama, address polnya sama. Terus di sini kita udah ditentukan juga kecepatannya 256 kbps, 256k garis miring 256k. Kalau udah apply oke. Lakukan hal yang sama juga untuk akun siswa address polnya HSPol 6, rate limitnya itu atau kecepatannya tadi berapa, 128. Bentar, siswa rate limitnya 128k garis miring 128k. Kalau udah apply oke. Nah setelah itu kalian tambahkan akun. Jadi di sini tuh kalian menambahkan profile, sekarang kalian menambahkan akun untuk loginnya. Kita tinggal tambah di sini. Terus untuk servernya kita pakai server mana ya? Pakai server yang al aja lah. Masuk ke user, terus tambah di sini servernya itu server al, terus username-nya di sini tuh username. Tapi di sini ada name-nya. Kita tambahkan yang kepala sekolah terlebih dahulu, kepala sekolah. Nah untuk username ini tuh jangan menggunakan tanda spasi ya, jangan. Untuk passwordnya tadi berapa, 123. Kalau udah profilnya itu harus ditentukan ya, kita arahkannya itu ke kepala sekolah. Kalau akun kepala sekolah, profilnya itu kepala sekolah. Kalau siswa ke siswa, kalau guru ke guru gitu. Jadi masing-masing akun itu mempunyai profilnya itu masing-masing gitu. Jadi biar gak bentrok nantinya tuh si kecepatannya tuh kayak gitu. Kalau udah apply oke. Lakukan hal yang sama juga. Name-nya itu untuk guru, kita tambahkan untuk guru. Passwordnya itu tadi berapa, 456. Profilnya kita arahkan ke guru. Kalau udah apply oke. Lakukan juga sekali lagi, kita tambahkan akun siswa. Passwordnya itu berarti berapa,
789. Terus untuk profilnya kita arahkan ke siswa kayak gitu. Servernya tetap yang al aja. Nah kalau udah apply, oke. Nah di sini kalian udah selesai ya, udah selesai. Tapi di sini kita tinggal cek aja, cek internetnya. Itu yang pertama yang harus kalian cek itu LAN-nya ya. Jadi yang dari Eder 2 terus masuk ke laptop. Kita cek nih apakah mendapatkan akses internet dengan cara di speed test. Kita coba speed test nih. Nah coba speed test. Nah, jadi ini hasil dari speed test dari Eder 2 yang masuk ke laptop. Downloadnya itu 45 Mbps. Ini cukup gede ya. Terus untuk uploadnya itu ada di angka 25 atau 26 Mbps. Ini cukup gede sih. Nah jadi dikarenakan yang Eder 2 ini tuh tadi kita tidak diatur kecepatannya, jadi ini tuh mengikuti kecepatan yang dari si ESP kayak gitu. Jadi kalau mendapatkan kecepatannya segitu ya masuk ke laptopnya juga segitu kayak gitu. Nah untuk pengecekan si kecepatan internet yang dari hotspot, kalian nanti tinggal cek di HP masing-masing aja. Kalian nanti tinggal masuk ke tinggal konekkan ke hotspot yang udah kalian buat tadi, terus masuk ke speed test, website speed test. Kalian tinggal tes sendiri lah gitu. Nah, untuk video kali ini mungkin udah selesai ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.